Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setiap orang yang beriman pasti percaya bahwa dunia ini tidak akan kekal. Ada saatnya kehidupan akan berakhir. Hari itu disebut sebagai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak tanda-tanda besar menjelang datangnya hari kiamat. Salah satunya adalah kemunculan sebuah makhluk misterius yang keluar dari dalam bumi. Makhluk itu disebut dengan Dabah al-Ard atau binatang melata dari bumi. Fenomena kemunculan Dabah al-Ard bukan sekadar kisah dongeng atau mitologi, melainkan disebutkan langsung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan itu telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak meyakini ayat-ayat kami. Ayat ini menjadi dasar yang kuat, bahwa Dabah al-Ard adalah makhluk nyata, yang akan keluar menjelang datangnya hari akhir. Bukan sekadar kisah buatan manusia, melainkan tanda besar yang ditentukan Allah, sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia. Bayangkan, sebuah makhluk raksasa, misterius, dan mengerikan keluar dari bumi, berjalan di tengah-tengah manusia, berbicara dengan kata-kata yang jelas, dan memberi tanda kepada setiap orang, apakah ia beriman atau kafir. Kejadian ini akan menjadi peristiwa yang menakjubkan, sekaligus menakutkan bagi siapapun yang menyaksikannya. Lalu, siapa sebenarnya Dabah al-Ard ini? Bagaimana bentuknya? Apa tugasnya? Dan bagaimana hubungannya dengan manusia? Mari kita bahas bersama. Sejak dahulu, para ulama telah berusaha menjelaskan makna dari ayat tentang Dabah al-Ard ini. Walaupun Al-Quran hanya menyebutkan secara singkat, berbagai tafsir dan riwayat memberikan gambaran bahwa makhluk ini berbeda dari hewan-hewan biasa. Ia adalah makhluk ciptaan Allah yang dikhususkan untuk muncul di akhir zaman sebagai tanda kebesarannya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Dabah al-Ard akan keluar di sekitar Makkah, tepatnya di daerah Syafa. Setelah muncul, ia akan berjalan ke seluruh penjuru bumi dengan kecepatan luar biasa. Tidak ada yang bisa menghalangi gerakannya. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Bentuknya sendiri masih menjadi misteri besar. Ada riwayat dari Ibnu Juraij yang menggambarkan Dabah al-Ard sebagai makhluk gabungan dari berbagai hewan. Ada bagian tubuh yang menyerupai kerbau, ada bagian lain yang seperti gajah. Ada juga yang mirip dengan rusa, harimau, hingga unta. Wajahnya ada yang mengatakan menyerupai wajah manusia, sementara mulutnya seperti paruh burung. Gambaran ini membuat kita membayangkan betapa menakutkannya sosok Dabah al-Ard. Bukan hewan biasa, melainkan makhluk yang bentuknya menggabungkan berbagai unsur ciptaan Allah. Seakan-akan menjadi simbol bahwa seluruh kekuatan Allah terkumpul dalam dirinya. Walau begitu, satu hal yang pasti, Dabah al-Ard bukan sekadar hewan raksasa. Ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki makhluk lain. Salah satunya adalah kemampuan berbicara dengan manusia. Dengan jelas, fasih, dan tegas, ia akan menyampaikan pesan bahwa manusia selama ini banyak yang mengabaikan ayat-ayat Allah. Sahabat beriman, coba kita renungkan, mengapa Allah mengutus Dabah al-Ard di akhir zaman? Apa hikmah di balik kemunculan makhluk ini? Jawabannya ada pada kondisi manusia saat itu. Dabah al-Ard akan muncul ketika manusia sudah sangat jauh dari agama, ketika mereka tidak lagi peduli pada kebenaran, ketika mereka meragukan, bahkan menolak ayat-ayat Allah. Pada saat itulah, Allah menghadirkan bukti nyata yang tidak bisa dibantah lagi. Dabah al-Ard memiliki tugas utama, yaitu memberikan tanda kepada manusia. Tanda ini menjadi pemisah yang jelas antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Riwayat menyebutkan bahwa Dabah al-Ard membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan tongkat Nabi Musa, Dabah al-Ard akan memberi tanda pada wajah orang-orang beriman. Wajah mereka akan bersinar terang,
sehingga semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa mereka adalah orang beriman. Sementara dengan cincin Nabi Sulaiman, Dabah al-Ard akan memberi tanda pada orang-orang kafir. Hidung mereka akan berubah menjadi hitam, sehingga terlihat jelas siapa yang kufur kepada Allah. Bayangkan betapa menggetarkannya peristiwa ini. Tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan iman atau kekafiran. Tidak ada lagi orang yang bisa berpura-pura. Semua akan terbuka jelas di depan mata. Sahabat beriman, munculnya Dabah al-Ard bukan hanya tanda, tapi juga ujian besar. Karena setelah tanda ini muncul, pintu taubat akan tertutup. Orang yang sudah beriman akan tetap beriman, sementara orang yang kafir akan tetap kafir. Tidak ada lagi kesempatan untuk berpura-pura. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 158. Apakah yang mereka tunggu-tunggu selain kedatangan malaikat kepada mereka, atau datangnya Tuhanmu, atau datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu? Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah berguna lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri jika ia belum beriman sebelumnya, atau belum pernah berbuat kebaikan dengan imannya. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika tanda besar seperti Dabah al-Ard telah muncul, semua sudah terlambat. Iman yang baru muncul di saat itu tidak akan diterima lagi. Maka betapa pentingnya bagi kita untuk memelihara iman sejak sekarang, sebelum semuanya terjadi. Mari kita bayangkan skenario kemunculannya. Hari itu, bumi sedang berada dalam kekacauan. Manusia semakin sibuk dengan dunia, lalai dari agama, sibuk dengan urusan harta, tahta, dan kesenangan. Tiba-tiba, bumi berguncang hebat. Dari dalam perut bumi, keluar sebuah makhluk raksasa. Ia bergerak dengan cepat. Suaranya menggelegar, dan semua orang bisa melihatnya. Orang-orang berlarian ketakutan. Ada yang mencoba bersembunyi, ada yang mencoba melawan, namun tidak ada yang bisa menghentikannya. Dabah al-Ard terus berjalan, memberi tanda pada setiap manusia. Wajah-wajah orang beriman bersinar terang, sementara wajah orang kafir menjadi hitam kelam. Dunia pun seakan terbagi dua dengan sangat jelas. Bagi orang beriman, kemunculan Dabah al-Ard menjadi bukti kebenaran janji Allah sekaligus penguat iman. Namun bagi orang kafir, itu menjadi penyesalan besar, karena saat itu mereka baru sadar bahwa selama ini mereka salah. Tetapi penyesalan mereka tidak ada gunanya lagi. Sahabat beriman, kita mungkin bertanya-tanya, apakah Dabah al-Ard ini benar-benar akan muncul dalam bentuk fisik raksasa, ataukah ia hanya simbolis? Ulama berbeda pendapat. Namun mayoritas ulama ahli tafsir memahami ayat ini secara hakiki. Artinya, benar-benar akan ada makhluk yang keluar dari bumi, nyata, bisa dilihat, bisa berbicara, dan menjalankan tugasnya. Imam Al-Qurtubi menegaskan dalam tafsirnya bahwa Dabah al-Ard adalah makhluk nyata, bukan kiasan. Karena Al-Quran menyebutkan secara jelas, dan Nabi Muhammad SAW pun membenarkan dalam hadis-hadisnya. Di antara hadis itu adalah riwayat dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa Rasulullah bersabda, tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat, dan munculnya dabah kepada manusia di waktu duha. Mana yang lebih dahulu muncul di antara keduanya, maka yang lain akan segera menyusul setelahnya. HR Muslim. Hadis ini semakin menguatkan bahwa kemunculan Dabah al-Ard adalah salah satu tanda besar kiamat, sejajar dengan peristiwa terbitnya matahari dari arah barat. Hikmah dari kisah ini sangat besar bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Kita belum menyaksikan kemunculan Dabah al-Ard, artinya pintu taubat masih terbuka. Kesempatan untuk memperbaiki diri masih ada. Allah masih memberi waktu bagi kita untuk memperbanyak amal, memperkuat iman, dan meninggalkan dosa. Jangan sampai kita menunda-nunda, jangan sampai kita terlena dengan dunia. Karena ketika tanda besar itu tiba, semua akan terlambat. Dabah al-Ard mengingatkan kita bahwa kekuasaan Allah
begitu besar, bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Jika Allah berkehendak untuk mengeluarkan makhluk misterius dari dalam bumi, maka itu pasti terjadi. Sahabat beriman, mari kita renungkan sekali lagi, apa yang bisa kita persiapkan sebelum datangnya hari itu. Pertama, memperkuat iman dengan banyak membaca dan memahami Al-Quran. Karena salah satu tugas Dabahal Ard adalah menegaskan bahwa banyak manusia tidak percaya pada ayat-ayat Allah. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang itu. Kedua, memperbanyak amal syalih. Jangan menunggu tua, jangan menunggu kaya, karena kita tidak tahu kapan tanda-tanda itu akan muncul. Ketiga, selalu berdoa agar Allah menjaga iman kita hingga akhir hayat, karena fitnah akhir zaman sangat besar. Dan hanya dengan perlindungan Allah, kita bisa selamat. Sahabat beriman, demikianlah kisah tentang Dabah al-Ard, makhluk misterius dari bumi yang menjadi salah satu tanda besar hari kiamat. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjadi peringatan dan motivasi bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menjelaskan dalam hadis-hadisnya. Maka tugas kita bukan sekadar mengetahui, tetapi mengambil pelajaran dan mempersiapkan diri. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tetap teguh beriman hingga akhir hayat, yang wajahnya bersinar terang ketika Dabah al-Ard muncul, dan yang mendapatkan rahmat Allah di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.